Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Paris dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 19, dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Singaparna. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Langsung saja kepada contoh hakikat warga negara. Hakikat warga negara adalah harga diri warga negara yang harus dihargai dan dihormati agar terjalin kerukunan dan kesejahteraan. Dan yang keduanya lagi itu adalah hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Dan yang ketiganya lagi itu adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum memperoleh haknya. Nah, untuk contoh hak warga negara itu adalah semisalnya contoh hak mempunyai pekerjaan yang ia mau, dan yang seterusnya lagi itu hak untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, dan yang seterusnya itu hak untuk menganut agama sesuai kepercayaannya, dan yang seterusnya itu adalah hak untuk menikah supaya bisa mempunyai keturunan. Dan untuk kewajiban warga negara itu adalah yang satu, mentaati peraturan undang-undang negara 1945, dan yang seterusnya lagi itu adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Terus ikut serta dalam pembelaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ar-Rahman dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban manusia dalam kewarganegaraan dan Pancasila. Tadi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, saling menghormati pilihan agama, kepercayaan, serta kebebasan beribadah antar masyarakat, menjalin kerjasama dan sikap tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, memunculkan sikap toleransi antar umat beragama agar kehidupan lebih selaras dan seimbang. Selanjutnya, mengakui dan diakui sederajat sebagai sesama manusia, menjamin hak warga negara dalam suatu kebebasan dan keberagaman yang ada di Indonesia, dan juga mengembangkan kebudayaan daerahnya. Kewajiban yang didasari oleh Pancasila bagi warga negara yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan berpendapat serta menghormati pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah dan mufakat serta tidak memaksakan kehendak orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang sudah dipilih dalam pemilihan umum, serta memiliki sesuatu secara perorangan serta menghormati orang lain melakukan hal serupa. Saya Muhammad Satya Jagat Raya dari kelas 12 MIPA 7, absen 21. Saya dari kelompok 4. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka juga berkewajiban untuk memikirkan masyarakat banyak. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya.
seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Nisrina Sofikuratu Ain, absen 22, akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat memperoleh atau menikmati haknya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Pelanggaran hak warga negara ini terjadi akibat adanya kelalaian atau pengingkaran kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga negara itu sendiri. Faktor yang mempengaruhinya seperti adanya sikap egoisme dan tidak adanya toleransi. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum berjalan secara optimal, sehingga masih adanya kasus salah tangkap. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, sehingga makin banyaknya kasus pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang keempat, masih sering terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi di negara ini. Dan yang keenam, pelanggaran hak cipta, seperti masih banyaknya penyebaran DVD bajakan dan masih banyaknya kasus plagiarisme dalam pembuatan karya. Selanjutnya, contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara mempunyai banyak sekali bentuk, dari yang sederhana hingga yang berat. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret bangunan milik umum dan memutus jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti tidak membayar pajak rumah ataupun tidak membayar pajak kendaraan. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, seperti tidak ikut dalam kegiatan Siskamling. Contoh kasus-kasus tersebut, apabila tidak segera ditangani, akan mengakibatkan proses pembangunan yang tidak lancar, sehingga harus ada penanganan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nama saya Nur Sabrina, nomor absen 23. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upaya penanganan hak dan kewajiban warga negara. Bentuk penanganan selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Artinya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum-hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Pengoptimalan peran lembaga. Selain lembaga tinggi negara, penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. 4. Kesadaran masyarakat tentang beragama dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Kenalkan, nama saya Putri Kamalia dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 24. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.